The INTJ Dark Aura. Mengapa banyak orang takut tapi tertarik? Tipe kepribadian INTJ memang dikenal sebagai the mastermind, namun mereka bukan sekadar sosok pendiam yang penuh perhitungan. Mereka adalah archetype yang jika kita tilik dari lensa psikologi, mendalam dan filsafat eksistensial, ia memancarkan aura gelap yang begitu khas. Bukan kegelapan yang destruktif, melainkan kegelapan yang penuh misteri, kedalaman, dan dominasi intelektual yang nyaris intimidatif. Aura ini bukan hasil dari niat manipulatif, melainkan efek samping dari perpaduan antara fungsi kognitif, mekanisme pertahanan diri, dan struktur eksistensial tak lazim yang ia miliki. Yang pertama, mereka memiliki the aura of strategic detachment. Tipe kepribadian ini memiliki introverted intuition sebagai fungsi kognitif dominannya. Fungsi ini tidak membuat mereka melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana seharusnya. Ia menembus lapisan-lapisan realitas, menyusun pola dari kaos, dan menatap waktu seperti seorang arsitek yang memandang peta 3 dimensi di hadapannya. Efek dari ini adalah detachment eksistensial, bukan karena INTJ tidak peduli, akan tetapi karena ia terlalu sibuk membaca skenario yang bahkan belum terjadi. Ia hadir secara fisik, tetapi secara mental sudah bergerak 5 langkah ke depan. Ini menciptakan kesan dingin atau tak terjangkau. Orang merasa seperti sedang berbicara pada seseorang yang tahu sesuatu yang mereka tidak ketahui, dan itu bisa terasa menakutkan sekaligus menggoda bagi sebagian dari mereka. Yang kedua, the controlled storm of introverted feeling. Sebagai fungsi tersier, introverted feeling pada INTJ menyimpan sistem nilai pribadi yang sangat intens namun tersembunyi. INTJ tidak menampilkan emosinya sebagaimana tipe feeling dominan lainnya, namun nilai-nilainya yang terbentuk pada mereka juga dalam-dalam, rigid, bahkan nyaris dogmatik jika sudah menyangkut soal prinsip. Yang membuat ini menarik adalah INTJ bisa tampak sangat tenang dari luar, akan tetapi sebenarnya lebih seperti gunung berapi yang terkontrol dengan sempurna. Ada intensitas moral yang tidak mereka paksakan ke dunia luar, tetapi justru karena itu, aura mereka menjadi terasa sangat misterius. Orang tidak tahu apa yang dipikirkan INTJ tentang mereka, dan ketidakpastian ini memancing ketertarikan dengan dosis tambahan rasa takut. Yang ketiga, dari absennya kebutuhan sosial, mereka memiliki daya tarik karisma negatif. Individu ini tidak secara alami membutuhkan validasi sosial. Ketika mayoritas manusia bergantung pada koneksi untuk membangun identitas, INTJ justru membangunnya lewat sistem, ide, dan strategi. Dalam kerangka eksistensialis psikoanalisis, ini menjadikan INTJ sebagai the other yang mengancam stabilitas konformitas. Keengganan mereka untuk ikut serta dalam ritual sosial membangkitkan kesan anti-hero atau outsider. Ini bukan sekedar stereotip. Di bawah permukaannya, INTJ sedang menguji dunia. Apakah ini layak dipedulikan? Atau apakah ini masuk akal? Ketika seseorang tak butuh pujian, tak mencari pengakuan, dan tak peduli pada norma sosial, ia mulai memancarkan kekuatan simbolis, aura kegelapan yang tidak minta disukai beserta kesan yang sulit dilupakan. Yang keempat, energi prediktif yang menakutkan. Tipe kepribadian ini cukup dikenal bisa menebak masa depan atau menyusun peta konsekuensi yang jauh ke depan. Bagi banyak orang, ini membuat mereka merasa ditelanjangi secara psikologis. INTJ tahu apa yang akan terjadi bukan karena mereka paranormal, akan tetapi karena mereka hidup dalam ranah abstraksi logika sebab akibat dalam kepalanya. Aura gelap itu muncul ketika INTJ berbicara dengan keyakinan seolah sudah tahu arah dunia. Ini bukan ilusi, namun mereka memang sudah memprosesnya. Tapi bagi orang yang belum sampai ke titik kesadaran ini, INTJ terdengar seperti makhluk dari dimensi lain, dan otak manusia cenderung tertarik pada yang tak bisa mereka pahami, sekaligus takut padanya.
Yang kelima, kesendirian yang bukan pelarian, melainkan pilihan. Berbeda dari kepribadian yang kesepian karena ditolak, INTJ memilih kesendirian sebagai mode kerja dan kontemplasi. Ini menciptakan aura mistik. Apa yang sedang ia pikirkan dalam diamnya? INTJ seperti kuil tertutup di atas gunung. Orang-orang penasaran, ingin tahu rahasianya tapi merasa mereka tidak pantas masuk. Aura ini menyihir, seperti kegelapan yang menggoda karena menyimpan rahasia ilahi atau pengetahuan terlarang. Dan yang keenam, desain psikologis yang menyerupai shadow archetype. Dalam kerangka Carl Jung, INTJ sering mencerminkan shadow archetype bagi orang lain. Ini adalah sisi tersembunyi dalam diri yang ditakuti sekaligus diidamkan sebagian orang. Ketika seseorang bertemu INTJ, mereka seperti dihadapkan pada bayangan ideal mereka. Seseorang yang berdaulat atas pikirannya sendiri, tidak terpengaruh opini publik, dan dari nol mampu membangun dunianya sendiri. Namun, karena bayangan ini menyentuh sisi yang tak semua orang siap hadapi, maka muncul dualitas antara rasa takut dan rasa kagum. Itulah inti dari daya tarik aura gelap INTJ, bukan dalam makna jahat, melainkan dalam makna sublim. Kesimpulannya, dark aura INTJ adalah ketertarikan pada kegelapan bukan karena nafsu, melainkan karena simbol keunggulan. Aura gelap INTJ bukanlah akibat dari niat untuk tampak keren atau dingin, melainkan pancaran dari desain kognitif, kompleksitas nilai internal, dan independensi eksistensial yang tak biasa. Dunia merasa terancam pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, namun secara naluriah, mereka kagum pada yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Tipe kepribadian INTJ bukanlah cahaya terang yang menenangkan, melainkan api gelap yang membakar sunyi. Ia adalah manifestasi dari kekuatan dalam kesendirian, logika yang membungkam emosi dangkal, dan visi yang menembus kabut realitas. Jadi tak heran jika banyak orang takut tetapi mereka juga tak bisa berhenti untuk mendekat padanya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.